Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Ya, pada pagi ini saya akan mengajar media pembelajaran tentang dasar desain grafis. Dengan subpokok materi mendesain karikatur. Yang pertama, kita akan masuk di teknik mendesain karikatur. Karikatur merupakan gambar yang mempresentasikan sebuah objek nyata dengan karakter utama melebih-lebihkan makna sebenarnya. Karikatur sering digunakan untuk menyampaikan ilustrasi yang dapat menjadi media penyampaian ide, gagasan, keluhan, kritik, pesan, ajakan, dan imbauan. Dahulu, karikatur sering mengekspresikan wajah atau bagian tubuh benda nyata atau orang lebih secara nyata dengan mengedit cropping dan menggabungkan beberapa efek untuk mengekspresikan sebuah kondisi. Biasanya jenis karikatur cenderung bersifat gurauan, ejekan, kritik, ketidakpuasan, dan bentuk sanjungan. Sekarang, para karakterituris lebih senang membuat karakter dari kartun, tetapi tidak melupakan ciri utama dari objek yang digambarkannya. Definisi kartun yaitu objek bergambar yang dibuat secara utuh, tanpa melibatkan editan foto objek aslinya. Kecenderungan bebas berekspresi pada desainer membuat kartun, melahirkan beragam karakter baru. Dari teknik desain kartun berkembang menjadi sebuah narasi cerita yang melibatkan secara utuh, baik berupa rangkaian cerita bersambung yang menampilkan histori gerakan, percakapan, dan emosional yang biasa disebut sebagai cerita bergambar atau disingkat cergam. Teknik ini sering diterapkan oleh desainer untuk membuat majalah anak-anak, komik, dan lainnya. Teknologi cerita bergambar yang masih statis atau tidak bergerak di dalam view dua dimensi biasanya digunakan kerangka skenario drama, sinetron, film aksi, dan film animasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain karikatur. Konten yang disampaikan harus up to date atau mengikuti perkembangan terbaru. Sebaiknya tidak mengandung unsur sara, ejekan, hinaan, dan pelecehan. Dalam visualisasinya, tetap mengedepankan metode distori. Mengandung deformasi atau perubahan bentuk asli. Proses stilisasi atau proses penyederhanaan wujud gambar atau lebih mudah dalam perancangan dan pemahaman bagi pembacanya. Mewakili suatu objek secara simbolis. Lebih bernuansa emosional dengan menggunakan gambar dalam alur cerita pendek atau dramatis bersifat kiasan atau metaforik. Menghidupkan karakter benda-benda mati seolah-olah makhluk hidup. Melibatkan berbagai tanda sebagai isyarat atau yang disebut semiotika. Adanya figur tokoh tertentu yang bersifat dominan untuk menjadi aktor utama. Menambahkan proses naif yaitu karakter yang bersifat berlebihan. Yang kedua, desain cerita bergambar. Sebelum teman-teman sebuah cerita bergambar, sebaiknya membuat ide atau gagasan terlebih dahulu. Dalam contoh latihan ini akan disebut skenario tentang percakapan dua orang siswa di dalam kelas ketika jam istirahat. Siswa bertanya pada temannya
yang berada di kursi sebelahnya tentang kesibukannya, sambil seolah menepuk punggungnya. Padahal ketika menepuk punggung temannya, siswa tersebut sambil menempelkan tulisan tertentu di kertas. Dari skenario cerita tersebut muncul dua karakter tokoh, yaitu seorang siswa yang rajin belajar, sedangkan yang lainnya adalah teman yang usil. Digambarkan dengan mata agak melirik dan mulut menyeringai. Yang pertama, buat dokumen baru dengan CorelDRAW. Tentukan ukuran kertas dan atur besar resolusinya. Yang kedua, buat gambar objek manusia yang menceritakan percakapan seorang siswa dengan temannya dari pandangan belakang. Ilustrasi gambar dapat dibuat dengan menggunakan Bezier tool, point line, ataupun fillet tool. Yang ketiga, atur warna background gambar dengan efek gradiasi dengan cara pilih interface tool pada toolbox. Klik kanan dan tarik interface tool pada objek yang telah diseleksi. Setelah itu, pilih warna yang sesuai dengan tema. Yang terakhir, simpan gambar tersebut dalam format vektor CDR dan diekspor menjadi JPEG. Kesimpulan kali ini, karikatur merupakan gambar yang mempresentasikan sebuah objek nyata dengan karakter utama melebih-lebihkan makna sebenarnya. Demikian materi kita sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video pembelajaran kali ini, tolong diberi saran agar di video pembelajaran selanjutnya dapat lebih baik lagi. Sampai jumpa.